Pernah nggak sih kamu tuh ngelihat temen lo, ya, dia mungkin sholatnya nggak lebih baik dari lo, nggak lebih banyak dari lo, ibadahnya mungkin kurang-kurang juga. Kenapa ya mimpi-mimpi dia, doa-doa dia, keinginan-keinginan dia kok udah gampang terkabul aja. Sementara lo yang sholawat, yang sedekah, ya semuanya lah, tahajud, duha, dan kawan-kawan belum terwujud-terwujud. Pernah nggak mikir kayak gitu? Ngaku lo. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Allah tuh udah menjawab ya di Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah udah jawab ya, ketika kita melihat orang lain tuh hartanya lebih banyak, impiannya langsung terkabul, doanya langsung diijabah, tidak selalu itu sebuah kebaikan. Apalagi Allah tuh tidak menganggap dunia itu lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Apa sih ngomongnya? Pokoknya intinya dunia tuh nggak lebih berat daripada sayap nyamuk gitu. Kenikmatan yang ada di dunia dikumpulin, bahkan dari zaman dunia diciptakan sampai dengan hari kiamat, itu tuh ibaratnya kayak lo tuh mencelupkan jari telunjuk lo ke lautan, terus lo angkat lagi. Kenikmatan dunia itu tuh diibaratkan seperti air yang tersisa di ujung jari lo tadi. Sedangkan nikmat di akhirat itu seperti halnya lautan luas. Jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu. Ketika ada orang lain dilebihkan secara duniawi daripada Allah, itu bukan berarti Allah tuh benci sama lo. Itu berarti kita pertama berprasangka buruk sama Allah, yang kedua kita nggak kenal siapa Allah. Gue ditanyakan sama temen gue, gimana mbak interviewnya? Gue jawab, gue takut. Kok takut? Takut ditolak, kata temanku gitu. Enggak, justru gue takut gue diterima. Loh, kok gitu? Orang kalau nggak kenal siapa gue, pasti mikirnya gue sombong. Ya kan, kayak ih pede banget tuh bakal diterima. Sebenarnya bukan karena itu. Gua percaya bahwa tidak ada doa yang tertolak sama Allah. Gua takut ketika gua berdoa untuk diterima di perusahaan itu dan diterima. Gue takut kalau sampai pilihan atau doa gue tuh bukan doa yang terbaik menurut Allah. Gue tidak khawatir doa gue tidak terkabul, tapi gue khawatir ketika gue salah meminta itu. Umar bin Khattab pun bilang bahwa beliau itu tidak khawatir akan terkabulnya doa. Beliau justru khawatir ketika tidak dikasih taufik oleh Allah untuk berdoa. Karena gini, doa itu kan ibarat kata kita tuh berkomunikasi sama Allah ya. Kalau misalkan gue kerja di perusahaan, doa ibarat kata gue masuk ke ruangan bos, mengusulkan sesuatu, meminta sesuatu. Ya kan? Pasti kan kita saling ngobrol, tatap menatap gitu kan. Ada komunikasi lah. Kalau kita sering kontak dengan pimpinan kita, kontak dengan bos kita, ngobrol banyak, kan akhirnya satu sama lain jadi saling percaya. Hubungan jangka panjang itu akan berhasil kalau timbul rasa saling percaya, bener nggak? Dan rasa percaya ini akan timbul ketika kita sering berkomunikasi satu sama lain. Begitu pula dengan Allah. Ketika kita berdoa, itu adalah cara komunikasi kita dengan Allah. Kita merasa dekat dengan Allah. Kan Allah bilang bahwa ketika hambamu bertanya tentangku, katakanlah bahwa aku tuh dekat. Kita flashback ke katakanlah 10 tahun ke belakang. Ketika tamat SMA, kenapa ya gua ingin masuk UGM, contohnya kayak gitu. Terus lu mengangkat tangan berdoa, ya Allah tolong loloskan hamba di UGM. Akhirnya lu lolos tuh ke kampus, ke UGM. Pernah nggak terpikir oleh kalian siapa sih yang mengilhamkan keinginan itu? Keinginan untuk masuk UGM. Siapa lagi kan kalau bukan Allah? Ya mungkin awalnya kayak, aduh kenapa ya gue pengen banget ke sono, kenapa ya rasanya kayak nggak mungkin gitu. Kalau misalkan melihat diri kita sendiri, melihat privilege kita kayaknya tuh nggak mungkin. Kenapa Allah mengilhamkan itu ke kamu? Karena Allah pengen ngasih itu ke kamu. Jadi sebelum mengangkat tangan untuk berdoa, sebenarnya Allah tuh udah siapin hadiah itu ke lo. Kan tidak ada doa yang tertolak sebenarnya. Setiap doa pasti Allah kabulkan.
Bahkan sebelum lo mengangkat tangan untuk berdoa. Mungkin teman-teman yang lain, buat kamu mungkin usianya kan masih pada muda gitu ya. Kalau gue kan udah STW gitu. STW, setengah tua. Tapi insya Allah jiwa gue tetap muda. Jadi gini, kenapa dulu gue dikasih keinginan untuk kuliah di UGM? Kenapa nggak yang deket-deket rumah aja? Karena memang dari awalnya Allah tuh udah pengen gue tuh kuliah di UGM. Kenapa Allah pengen gue mampir dulu ke UGM? Di dalam hidup gue, kenapa Allah tuh pengen gue mampir ke UGM dulu nih, di usia sekian sampai sekian. Di situ tuh ada orang yang bakal ketemu dengan gue, ada dosen, ada ustadz, ada teman-teman yang ngajak gue ke Rohis, Rohani Islam ya. Ada teman-teman yang ngajak gue ke BEM, ada orang-orang yang nyebelin tuh udah tertulis semua di situ. Orang-orang siapa aja yang bakal ketemu gue. Allah pengen gue mampir ke sana karena di UGM itu gue mendapatkan pelajaran. Ada pelajarannya. Ya, di sana gue belajar tentang agama lebih fokus dibanding ketika gue di rumah. Indahnya berdoa tuh di sini. Allah udah mau ngasih itu sebelum kamu berdoa, bahkan Allah sudah tahu keinginan lo, tapi Allah tetap mendengar doa-doamu. Karena apa? Karena Allah pengen selalu deket sama kita dan kita deket sama Allah. Itulah indahnya berdoa. Ketika doa kamu terkabul lalu kamu lupa dengan Allah, justru itu bukan anugerah, itu musibah. Orang yang disayang Allah adalah orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Seperti apa? Allah jawab di Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi tentang waktu sebelum terkabulnya doa lo, itu kan kita selalu ingat sama Allah. Kita menambah ibadah-ibadah kita, sedekah, makin berhati-hati dari dosa, semakin bertawakal, makin memperkuat dan percaya sama Allah bahwa Allah itu baik, Allah pasti mengabulkan doa setiap hambanya. Itulah kebaikan. Orang-orang yang bertawakal, kata Allah itu, dijanjikan akan masuk surga tanpa perlu dihisab. Allah tuh ngasih kebaikan-kebaikan, bukan hanya pengabulan doa, tapi juga surganya Allah tanpa dihisab. Insya Allah ya. Allah jawab doa-doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, ya, aku kabulkan sesuai keinginan lo. Nih. Lalu yang kedua, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ketika gue berdoa minta pekerjaan, minta diterima di perusahaan X, Allah gagalkan gue, tapi gak berapa lama gue diterima di perusahaan Y yang jauh lebih enak. Lebih enak di sini bukan hanya sekedar materi doang, tapi lebih enak secara waktu. Gue bisa beribadah, bisa sholat tepat waktu. Itu anugerah. Lalu yang ketiga, Allah jawab dengan kata-kata, sebentar, nanti dulu, karena Allah sedang mempersiapkan kita, mempersiapkan kepantasan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Indahnya doa bukan hanya sekedar terkabulnya doa, tapi berdoa itu sendiri adalah sebuah keindahan. Semoga kita tidak lelah dan selalu diberi taufik oleh Allah agar tetap berdoa. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Nah, masalahnya adalah ada orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya. Aneh ya, dia bisa menerima orang lain dengan segala kekurangannya, kelebihannya, tapi untuk menerima dirinya sendiri kok sulit. Why?